Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Liana tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang ia bangun selama bertahun-tahun bersama suaminya, Hendra, akan runtuh begitu cepat. Dalam bayangannya, rumah tangga mereka adalah sebuah kapal sederhana yang berlayar tenang di laut kehidupan, dihantam badai sesekali, namun tetap kukuh karena cinta dan kepercayaan. Namun kenyataannya, kapal itu tenggelam. Bukan karena badai, melainkan karena pengkhianatan dari nahkoda sendiri, Hendra, lelaki yang pernah bersumpah di hadapan Tuhan untuk selalu menjaga dan mencintainya, kini berubah menjadi sosok asing. Ia menuduh Liana berselingkuh, menyebut anak yang Liana kandung bukan darah dagingnya sendiri. Semua tuduhan itu menghujani Liana tanpa ampun, tanpa kesempatan untuk membela diri. Ia difitnah, dihina, dan diceraikan tanpa rasa kasihan. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah perceraian itu, melainkan kenyataan bahwa semua tuduhan itu hanyalah dalih. Dalih keji agar Hendra bisa menikahi wanita simpanannya, seorang perempuan muda yang selama ini ia sembunyikan di balik jam lembur dan rapat fiktif. Liana hancur. Dunia seakan runtuh di atas kepalanya. Namun di titik terendah dalam hidupnya, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia tahu ia miliki. Untuk anak yang dituduh bukan darah Hendra, untuk harga diri yang diinjak-injak, untuk semua luka yang tak bisa ia teriakkan, ia bangkit. Dari sisa-sisa dirinya yang remuk, ia membangun kembali hidupnya. Ia memulai dari nol, jualan kecil-kecilan di pinggir jalan, menahan malu, menelan cemoohan tetangga yang lebih percaya pada versi cerita Hendra. Tahun demi tahun berlalu. Usaha kecil itu tumbuh menjadi toko, lalu berkembang menjadi jaringan usaha yang menjamur di beberapa kota besar. Hingga akhirnya ia mendirikan perusahaan besar yang bergerak di bidang distribusi dan retail, dan menjadikannya salah satu wanita paling sukses dan berpengaruh di negeri ini. Liana menatap layar ponsel yang kosong di atas meja makan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi tak ada satupun pesan atau telepon dari Hendra, suaminya. Ini bukan pertama kalinya. Selama 2 bulan terakhir, Hendra semakin jarang pulang tepat waktu, dan jikapun pulang, ia hanya membawa dingin dan diam. Dulu, Hendra selalu memberi kabar. Bahkan jika ia hanya terlambat 10 menit dari waktu pulang, ia pasti mengirim pesan. Tapi kini, Liana bisa duduk berjam-jam dalam keheningan, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Ia mencoba mengalihkan pikiran, menatap sejenak wajah anaknya yang tertidur di kamar. Kejora, nama yang ia berikan untuk putri kecil mereka yang baru berusia 2 tahun. Bayi itu adalah dunia bagi Liana. Cahaya dalam gelap, harapan di tengah kehancuran. Tapi Liana tahu, seorang anak tak akan cukup menyelamatkan pernikahan yang nyaris karam. Hendra mulai berubah sejak Liana hamil. Awalnya, ia pikir itu hanya tekanan kerja atau stres karena beban ekonomi. Tapi perubahan itu berlanjut bahkan setelah Kejora lahir. Ia jadi mudah marah, mudah tersinggung, dan semakin sering menghindari keintiman. Suatu malam, saat Hendra pulang lewat tengah malam dengan aroma parfum wanita di bajunya, Liana memberanikan diri bertanya, "Hendra, kamu kenapa akhir-akhir ini?" Tanyanya pelan. Hendra tak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang asing. Tatapan yang dulu tak pernah ia lihat dalam mata suaminya. Liana menelan ludah, lalu melanjutkan, "Kalau kamu ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik." Hendra malah menghempaskan tas kerja ke sofa dan berdiri di hadapannya. "Masalahnya itu kamu, Liana." Jantung Liana berdegup kencang. "Apa maksudmu? Kamu pikir aku nggak tahu? Aku ini nggak bodoh. Kamu selingkuh, kan? Kamu pikir aku nggak sadar kalau anak itu bukan anakku?" Dunia seakan berhenti berputar. Napas Liana tercekat. Suara detak jam dinding terasa lebih nyaring dari biasanya. "Apa?" Liana nyaris tak percaya pada yang ia dengar. Hendra menunjuk ke arah kamar Kejora. "Anak itu bukan darah dagingku. Mukanya nggak mirip aku sama sekali. Kamu pikir aku nggak pernah curiga?" Liana berdiri, tubuhnya gemetar. "Kejora anak kita, Hendra. Anak kita. Aku nggak pernah menyentuh laki-laki lain, demi Tuhan." "Sudah, cukup," bentak Hendra. "Aku muak. Aku udah lama mikir soal ini.
Aku nggak bisa pura-pura lagi. Liana mencoba mendekat, namun Hendra melangkah mundur. Kalau kamu mau pisah, bilang saja. Jangan buat alasan kotor kayak begini, bisik Liana dengan air mata yang mulai jatuh. Tapi Hendra hanya menatapnya dengan jijik. Kita cerai. Kalimat itu jatuh seperti palu hakim yang memutuskan nasib. Dan seketika, semua impian Liana runtuh. Malam itu, Hendra pergi dari rumah. Liana tinggal sendiri bersama Kejora. Hari-hari berikutnya penuh dengan caci maki, tuduhan, dan gugatan cerai yang diajukan Hendra ke pengadilan. Liana sempat berharap Hendra akan sadar bahwa semua ini hanya luapan emosi sesaat. Tapi harapan itu musnah saat Liana melihat foto-foto Hendra bersama seorang wanita muda di Instagram. Wanita yang kini ia tahu bernama Desi, seorang karyawan baru di kantor tempat Hendra bekerja. Liana hancur. Ia tidak hanya kehilangan suami, tapi juga martabat di mata keluarga dan lingkungan. Ibunda Hendra yang dulu sangat menyayanginya, kini ikut menuduh dan mencaci. Wanita murahan, ibu dari anak haram, teriak ibu mertua dalam satu sidang perceraian yang dihadiri Liana. Tak ada yang membelanya. Tak ada yang mau mendengar kebenaran. Setelah perceraian disahkan, Liana diusir dari rumah mertua. Ia hanya membawa koper kecil berisi pakaian seadanya dan Kejora dalam gendongan. Dengan sisa tabungan yang hampir habis, ia menyewa kamar kecil di gang sempit kawasan padat penduduk. Setiap malam, ia menangis dalam diam, hanya berani meneteskan air mata setelah Kejora tidur. Tapi di balik tangis itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Liana tahu, ia tidak bisa selamanya tenggelam dalam luka. Ia harus bangkit. Untuk Kejora, untuk dirinya sendiri. Ia tak tahu bagaimana caranya. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Pagi itu hujan deras. Langit gelap seolah ikut berduka atas apa yang sedang terjadi dalam hidup Liana. Ia duduk di depan pengacara yang ditunjuk negara, menggenggam map biru berisi dokumen yang diberikan oleh Hendra. Berkas gugatan cerai lengkap dengan tuduhan perselingkuhan dan permohonan tes DNA terhadap Kejora. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Tapi kini tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah hampa. Rasa tak percaya bahwa laki-laki yang dulu mencium perutnya saat ia mengandung, kini tega menuduh bahwa bayi yang ia lahirkan bukan darah dagingnya. Bu Liana, kami sudah baca gugatan dari pihak suami. Anda dituduh melakukan perzinahan yang menyebabkan anak Anda bukan hasil hubungan sah pernikahan, kata pengacara yang mengenalkan diri sebagai Pak Hartono. Liana hanya mengangguk. Kata-kata itu, meski ia tahu tak benar, tetap saja menggores hatinya seperti sembilu. Apakah Anda ingin melakukan tes DNA? Tanya Pak Hartono lagi. Aku akan lakukan apa saja untuk buktikan kalau Kejora anak kandung Hendra, jawab Liana. Suaranya tegas namun lirih. Sidang pertama perceraian digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hendra datang bersama pengacaranya, didampingi oleh Desi yang duduk di barisan kursi pengunjung, tersenyum licik seperti penonton drama yang tahu akhir ceritanya akan menguntungkannya. Mata Liana menatap tajam perempuan itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesedihan yang dalam. Hendra berdiri di hadapan majelis hakim. Dengan yakin, ia membacakan pernyataan. Yang mulia, saya meyakini bahwa istri saya telah berselingkuh selama masa pernikahan kami. Anak yang ia lahirkan tidak memiliki kemiripan genetik dengan saya. Saya meminta pengadilan memerintahkan tes DNA terhadap anak tersebut sebagai bagian dari pembuktian gugatan cerai saya. Hakim menatap Liana. Ibu Liana, bagaimana tanggapan Anda? Liana berdiri. Tangannya sedikit gemetar, namun matanya lurus menatap ke depan. Saya tidak pernah berselingkuh, Yang Mulia. Anak saya, Kejora, adalah anak dari Hendra, suami saya. Tuduhan ini tidak hanya menghina saya, tapi juga menyakiti anak saya yang tidak berdosa. Tapi jika tes DNA adalah satu-satunya cara untuk membersihkan nama saya, maka saya akan lakukan. Tes DNA dilakukan seminggu kemudian. Liana membawa Kejora ke laboratorium medis yang ditunjuk pengadilan. Prosesnya berlangsung cepat, tapi menunggu hasilnya terasa seperti menunggu vonis hidup dan mati. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia tahu, di dunia yang penuh fitnah, kebenaran seringkali tak cukup kuat melawan persepsi. Sementara menunggu hasil, gosip mulai menyebar. Entah bagaimana, kabar perceraian mereka bocor ke tetangga, ke media sosial, bahkan ke rekan kerja lama Liana.
Banyak yang menyudutkannya. Banyak yang percaya pada versi cerita Hendra karena ia pria yang dikenal sopan, karismatik, dan berasal dari keluarga berada. Katanya Liana dulu kerja di hotel ya. Pantas saja Hendra curiga. Gila, tega banget perempuan itu. Udah dinikahin baik-baik, malah main belakang. Anaknya juga. Kasian sih, tapi ya, hasil hubungan gelap, mau gimana lagi? Liana mendengarnya semua. Bisik-bisik di warung, lirikan sinis di pasar, bahkan tatapan penuh kasihan dari ibu-ibu PKK di kampung tempat ia kini tinggal. Tapi ia tak berkata apapun. Ia hanya memeluk Kejora setiap malam dan berbisik. Mama nggak salah, Nak. Mama akan lindungi kamu. Apapun yang terjadi. 2 minggu setelahnya, hasil tes DNA keluar. Hasilnya menyatakan bahwa Kejora adalah anak kandung Hendra. Tidak ada keraguan. Akurasi 99,999%. Kertas itu adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Liana tidak bersalah. Namun saat hasil itu dibacakan dalam sidang berikutnya, Hendra hanya terdiam. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan. Ia tetap menginginkan perceraian, kali ini dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga dan hilangnya rasa cinta. Liana ingin marah, ia ingin berteriak. Tapi ia tahu, tak ada gunanya melawan laki-laki yang hatinya sudah mati. Hakim mengetuk palu. Perceraian disahkan. Hak asuh Kejora diberikan kepada Liana karena Hendra menolak mengakui anak itu meski hasil DNA membuktikan sebaliknya. Ironis. Tapi hukum tak bisa memaksa hati manusia untuk mencintai darah dagingnya sendiri. Setelah sidang selesai, Hendra keluar tanpa sepatah kata pun. Desi mengekor di belakangnya, tersenyum puas seolah memenangkan sesuatu. Liana berdiri lama di pelataran gedung pengadilan, memeluk map biru yang kini berisi surat cerai dan hasil tes DNA. Angin sore menyapu rambutnya yang terurai. Ia memandang langit, masih mendung, tapi hujan sudah reda. Ia menarik napas panjang. Hari ini, satu babak hidupnya telah selesai. Ia telah difitnah, dihancurkan, dan ditinggalkan. Tapi ia masih berdiri. Dan ia bersumpah, meski kini hanya memiliki dirinya dan Kejora, ia akan buktikan bahwa ia tidak akan selamanya berada di bawah. Luka ini belum sembuh, tapi luka yang sama akan menjadi batu pijakan untuk naik lebih tinggi. Dan suatu hari nanti, dunia akan tahu bahwa wanita yang mereka remehkan ini akan berdiri di tempat yang tak bisa lagi mereka sentuh. Setelah sidang putusan berakhir, Liana berdiri sendirian di bawah langit mendung. Tak ada seorang pun yang menemaninya. Orang tuanya sudah tiada, dan selama menikah, ia sepenuhnya hidup di bawah rumah keluarga Hendra. Kini, bahkan atap di atas kepalanya pun sudah tak lagi menjadi miliknya. Ia membawa koper kecil berisi baju Kejora, sedikit pakaian miliknya, dan satu album foto pernikahan yang sempat ia selamatkan dari kamar sebelum diusir keluar. "Ibu mau kemana?" tanya sopir ojek online yang ia pesan. Liana menyebutkan alamat rumah kontrakan kecil yang baru ia temukan 2 hari sebelumnya melalui aplikasi sewa rumah murah. Ia tak tahu harus kemana lagi. Beberapa kerabat yang ia hubungi menolak membantunya dengan alasan tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga. Ketika sampai di rumah kontrakan itu, Liana nyaris menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena benar-benar tak menyangka hidupnya akan jatuh sedalam ini. Rumah itu bukan rumah. Hanya satu kamar sempit berukuran 3x4 meter, tanpa kamar mandi dalam. Dindingnya dari triplek tipis, lantainya keramik kasar yang dingin dan retak di beberapa bagian. Di pojok ruangan, hanya ada colokan listrik dan sebuah kasur bekas tipis tanpa ranjang. Liana memeluk Kejora erat-erat. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Mama janji." Tapi janji itu terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri. Hari demi hari berlalu. Tabungan Liana hanya cukup untuk menyewa kontrakan 1 bulan dan membeli kebutuhan pokok seadanya untuk Kejora, susu, popok, dan bubur instan. Ia tak punya pekerjaan, tak punya ijazah tinggi, tak punya kendaraan. Satu-satunya aset yang tersisa hanyalah dirinya dan tekad untuk bertahan hidup. Ia mulai menjual pakaian lamanya di toko online bekas. Beberapa pasang sepatu branded pemberian Hendra dijual murah hanya agar ia bisa membeli beras dan minyak. Ia bahkan menjual cincin kawin mereka, meskipun masih bergetar saat melepasnya dari jari. Pada suatu malam, ketika Kejora demam, Liana harus memilih antara membeli obat atau membeli beras untuk esok hari. Ia memutuskan membeli obat, lalu menahan lapar,
Dengan hanya meminum air hangat, sampai pagi, tubuhnya mulai melemah, tapi hatinya justru mengeras. Salah satu hal paling menyakitkan bagi Liana adalah tatapan orang-orang. Beberapa tetangga kontrakan mencibirnya sebagai janda muda bermasalah. Ada yang menyebutnya wanita nakal. Ada pula yang menyarankan agar ia menjadi simpanan saja daripada hidup melarat. Namun yang paling menusuk datang dari seorang wanita tua yang juga menyewa di tempat itu. Kamu cantik, masih muda, janda pula. Mending cari bapak-bapak kaya, daripada anak kamu nanti kelaparan. Liana hanya menatap wanita itu, lalu membalas lirih. Anak saya tidak akan tumbuh dengan saya menjual diri. Saya akan kerja seberat apapun. Tapi kerja di mana? Ia mencoba melamar sebagai penjaga toko, tapi ditolak karena membawa anak. Ia melamar jadi staf admin, tapi tak punya ijazah D3. Ia bahkan menawarkan diri mencuci baju ke rumah-rumah warga, tapi dianggap tidak bisa dipercaya karena rumor perselingkuhan yang masih melekat. Ketika malam datang dan Kejora sudah tertidur, Liana memandangi langit-langit kamar kontrakannya. Ia menangis pelan, memeluk lutut, dan berbicara pada dirinya sendiri. Kalau ini ujian dari Tuhan, aku terima. Tapi beri aku satu jalan, satu saja, agar aku bisa membuktikan bahwa aku tidak hancur. Aku masih hidup. Satu pagi, saat sedang mencuci baju di kamar mandi umum kontrakan, ia mendengar seorang ibu tetangga mengeluh tentang tidak adanya penjual sarapan pagi di lingkungan itu. Nggak ada yang jual lontong sayur ya? Atau bubur ke? Pagi-pagi gini susah banget cari makanan. Ucapan itu menjadi percikan kecil di benak Liana. Sepulang dari mencuci, ia membuka map kecil yang berisi sisa uangnya. Hanya tersisa 72.000. Ia pergi ke pasar, membeli bahan untuk membuat bubur ayam dan lontong sayur. Ia hanya mampu membuat 10 porsi. Pagi harinya, ia duduk di depan kamar kontrakan dengan meja lipat kecil dan tulisan sarapan pagi 7.000. Hari pertama, hanya 3 porsi yang terjual. Tapi Liana tak putus asa. Hari kedua, 5 porsi. Hari ketiga, habis semua. Hari keempat, beberapa ibu mulai menitipkan pesanan dari malam sebelumnya. Seminggu kemudian, ia bisa menambah menu gorengan dan teh hangat. Sebulan kemudian, ia sudah menjual lebih dari 40 porsi per hari. Ia menyewa 2 remaja tetangga untuk bantu mengantar pesanan ke rumah-rumah. Dari keuntungan kecil itu, ia mulai menabung. Bukan hanya uang yang ia kumpulkan, tapi juga kepercayaan dirinya yang dulu hancur. Ia bukan lagi wanita yang menunggu pintu dibuka oleh suami. Ia bukan lagi korban tuduhan palsu. Ia kini seorang ibu, pekerja keras, dan seorang perempuan yang perlahan-lahan menapaki kembali hidupnya dari titik nol. Liana duduk di lantai kamar kontrakannya, memandangi sepasang sepatu kecil warna merah muda. Sepatu itu adalah hadiah pertama yang ia beli untuk Kejora saat masih mengandung 7 bulan. Waktu itu, ia dan Hendra pergi bersama ke toko bayi, tertawa saat Hendra mencoba mengenakan topi bayi di kepalanya sendiri. Membuat pegawai toko geli bukan main. Itu dulu, sebelum semua berubah. Sekarang, Liana hanya bisa memeluk sepatu itu dan membiarkan air matanya mengalir diam-diam saat Kejora tertidur. Setiap orang melihatnya sebagai wanita tangguh yang bisa bangkit dari keterpurukan. Di lingkungan kontrakan, ia mulai dikenal sebagai Bu Liana yang jualan sarapan. Banyak ibu-ibu menyukai masakannya. Beberapa mulai curhat kepadanya. Ia mulai dihormati, dipuji. Namun tidak ada yang tahu betapa luka itu masih menganga di dalam dirinya. Beberapa malam, Liana sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di ruang sidang, sementara Hendra dan Desi tertawa di ujung ruangan. Di tangan Hendra, surat cerai menyala seperti bara, membakar pelan-pelan hidup yang pernah ia bangun. Ia terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal. Tangannya refleks memeluk Kejora, seolah takut bayi itu akan diambil dari pelukannya. Mama di sini, nak. Mama nggak akan pergi kemana-mana. Tapi rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Pagi datang, dan luka itu tetap tinggal. Luka karena telah dikhianati. Luka karena dicap perempuan murahan. Luka karena ia harus menjalani kehidupan baru, bukan karena pilihan, melainkan karena ditinggalkan tanpa kejelasan. Suatu siang saat Liana sedang menata dagangan untuk keesokan hari, sebuah mobil putih berhenti di depan kontrakan. Ia tak terlalu memperhatikan sampai seorang wanita turun dan memanggil namanya.
Liana? Liana menoleh, dadanya langsung menegang. Itu Siska, teman SMA sekaligus teman kuliahnya dulu sebelum ia memutuskan menikah dan berhenti kuliah. Siska berasal dari keluarga berada dan kini bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan retail besar. Siska terlihat kaget melihat Liana. Kamu tinggal di sini? Liana mengangguk pelan, menjaga ekspresi agar tetap tenang. Maaf ya, aku nggak tahu kabar kamu. Aku dengar kamu cerai. Sama si Hendra itu ya? Pertanyaan itu menusuk, walaupun disampaikan dengan nada hati-hati. Tapi Liana tersenyum. Iya, sudah lewat. Sekarang aku jualan sarapan. Siska menatap meja lipat kecil yang dipenuhi plastik pembungkus, beras, dan kuali besar. Hebat kamu, Lan. Bisa tetap berdiri kayak gini. Liana hanya membalas, kalau enggak berdiri aku tumbang, dan Kejora butuh aku kuat. Setelah beberapa saat berbincang, Siska mengeluarkan kartu nama. Kalau kamu butuh bantuan apapun, ini nomorku. Aku sekarang kerja di perusahaan distribusi makanan. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi supplier atau mitra kami. Liana menerimanya dengan hati-hati. Ia tidak ingin terlihat butuh bantuan, tapi dalam hatinya ada harapan kecil menyala. Setelah Siska pergi, Liana memandangi kartu nama itu lama. Di situ tertulis, Patty, Citra Rasa Nusantara, Manajer Kemitraan, Siska Pradipta. Dalam hatinya Liana berbisik, mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Bertemu dengan cermin diri, malam itu, Liana menatap wajahnya sendiri di cermin kecil yang tergantung di dinding kamar. Ia melihat wajah yang lebih tirus, kulit yang mulai kusam, dan mata yang tampak letih. Namun ada sesuatu yang lain di sana. Tatapan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Teguh. Seperti batu yang telah dipoles hujan dan angin. Ia tersenyum kecil pada bayangannya sendiri. Kamu nggak cantik seperti dulu, tapi kamu kuat sekarang. Dan itu jauh lebih penting. Untuk pertama kalinya, Liana mulai menerima dirinya bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Ia sadar bahwa meski luka itu belum sembuh, ia sedang menjahitnya sendiri, dengan setiap piring sarapan yang ia jual, setiap tawa Kejora, dan setiap hari yang ia jalani dengan kejujuran. Dan ia juga sadar, ia tidak harus membalas semua orang yang menyakitinya dengan cara yang sama. Tapi jika dunia memberi kesempatan, ia akan buktikan bahwa membalas dengan keberhasilan jauh lebih menyakitkan daripada membalas dengan dendam. Langkah kecil menuju impian. 2 minggu kemudian, Siska kembali datang. Kali ini bukan hanya untuk melihat Liana, tapi untuk mengajaknya bergabung dalam program pelatihan wirausaha kecil yang dibiayai CSR perusahaannya. Lan, aku serius. Kamu punya potensi. Makanan kamu enak, rapi, dan kamu kerja keras. Kami bisa bantu dengan modal dan pelatihan, kalau kamu mau skala usahamu sedikit demi sedikit. Liana sempat ragu. Ia takut gagal. Tapi saat memandangi Kejora yang sedang memainkan boneka kain lusuh di pojokan, ia tahu, ia tak boleh menyia-nyiakan kesempatan lagi. Baik sis, aku terima, aku siap belajar. Siska tersenyum. Itu baru Liana yang aku kenal. Dan begitulah, Liana memulai lembar baru dalam perjalanannya. Ia tidak lagi hanya seorang penjual sarapan di depan kontrakan. Ia mulai belajar tentang manajemen usaha, pencatatan keuangan, branding, dan strategi pemasaran. Luka itu masih ada, tapi ia tak lagi membiarkannya menjadi racun. Ia menjadikannya bahan bakar. Suara air mendidih, dentingan piring, dan aroma tumisan bumbu menyeruak memenuhi kamar sempit yang kini berubah fungsi menjadi dapur. Liana berdiri di depan kompor gas kecil 2 tungku, wajahnya berkeringat, tangan sigap menuangkan adonan ke dalam cetakan. Di sampingnya, Kejora duduk di kursi plastik, menggambar di atas kardus bekas dengan krayon murah. Bentar lagi ya sayang, Mama selesai masak, kita makan bareng, kata Liana dengan senyum letih tapi tulus. Hari ini adalah hari pertama catering rumahan Dapur Kejora, resmi menerima pesanan dari luar lingkungan kontrakan. Setelah sebulan mengikuti pelatihan bisnis kecil bersama tim dari perusahaan Siska, Liana kini mulai memperluas usahanya. Jangan cuma nunggu pembeli datang ke rumah, saran mentor pelatihannya waktu itu. Jemput bola, coba tawarkan ke kantor, sekolah, atau komunitas dekat rumah. Catering itu soal konsistensi dan kepercayaan. Liana menulis sendiri brosur sederhana di komputer warnet, lalu mencetak 50 lembar, memfotokopi di toko sebelah, dan membagikannya ke rumah-rumah serta toko di sekitar. Hari ini, ia mendapat 5 pesanan nasi kotak,
masing-masing Rp15.000. Mungkin tampak kecil, tapi bagi Liana, ini langkah besar. Dari hanya menjual sarapan sederhana, kini ia menerima pesanan catering harian, tumpeng kecil, dan bahkan camilan untuk arisan ibu-ibu. Ia juga mengatur semua sendiri, belanja bahan, memasak, mengemas, bahkan mengantar ke tempat tujuan dengan becak motor sewaan. Dapur Liana tidak lebih dari 1 tungku, 1 panci besar, dan 2 wajan yang sudah aus. Kompor ia beli bekas dari pasar loak. Alat-alat masak ia cicil dari uang hasil jualan. Untuk alat pengemas, ia memakai plastik tebal dan kardus bekas roti. Semua serba sederhana, tapi Liana mengandalkan satu kekuatan. Rasa. Makanan yang dimasak dengan hati pasti ketahuan dari suapan pertama. Begitu kata almarhumah ibunya. Dan ia memegang teguh itu. Suatu hari, salah satu pelanggan pertama, seorang guru SD bernama Bu Darmi, menghubunginya via WhatsApp. Mbak Liana, anak-anak sekolah suka banget sama nasi goreng kamu. Minggu depan bisa pesen 20 box lagi, tapi pakai ayam goreng crispy ya. Liana menatap pesan itu dengan haru, bibirnya bergetar. Terima kasih Tuhan, bisiknya. Ia mencatat pesanan itu di buku kecil lusuh yang kini menjadi pusat seluruh operasional dapur Kejora. Tapi jalan tidak selalu mulus. Pada minggu ketiga usahanya, salah satu tetangga kontrakan, Bu Asni, menyindir Liana terang-terangan. Baru dapat pelanggan dikit udah sok sibuk. Hati-hati, jangan lupa kamu tuh janda. Banyak ibu-ibu di sini mulai nggak suka kalau suaminya beli makan ke kamu terus. Liana tidak membalas. Ia tahu, jadi perempuan yang bangkit seringkali membuat orang lain merasa terancam. Namun bukan hanya sindiran sosial yang ia hadapi. Modal makin menipis. Ia harus menolak beberapa pesanan karena kekurangan alat dan tenaga. Saat itu, ia hanya bisa memasak maksimal 30 porsi sehari. Lebih dari itu, ia kewalahan. Di tengah keraguan itu, Siska kembali datang dengan tawaran. Lan, kamu bisa pakai dapur rumah aku untuk produksi, sementara belum punya tempat sendiri. Aku punya dapur bersih di belakang. Nggak kepakai. Liana sempat menolak. Harga dirinya menolak bantuan lagi. Tapi Siska meyakinkannya. Anggap ini kolaborasi. Aku bantu produksi. Kamu kasih hasil terbaik. Kita bisa pasarkan bareng. Setelah berpikir semalam, Liana mengiyakan. Itulah momen perubahan. Dengan fasilitas dapur Siska, Liana mulai menerima pesanan catering dari kantor dan komunitas. Bahkan satu perusahaan kecil memesan rutin tiap Jumat untuk makan siang karyawan mereka. Liana menamai produknya Menu Jumat Berkah dan menyediakan varian nasi box dengan menu khas Nusantara. Nasi kuning, rendang, ayam sambal matah, urap sayur, dan sambal terasi. Ia mulai menggaji 2 ibu tetangga kontrakan sebagai asisten harian, memberi mereka pemasukan tambahan. Lingkaran kecil dukungan ini mulai terbentuk. Bukan dari orang yang dulunya kenal dekat, tapi dari sesama perempuan yang tahu artinya berjuang dari nol. Setiap malam saat ia lelah dan hampir ingin menyerah, Liana menatap Kejora yang tidur lelap di sampingnya. Apapun yang terjadi, kamu nggak akan tahu betapa susah Mama menjagamu. Tapi kamu juga nggak akan pernah lihat Mama jatuh untuk kedua kali. Suatu malam ia membuka ponsel dan menuliskan sebuah catatan. Aku mungkin pernah dilukai, pernah dihina, pernah dianggap bukan siapa-siapa. Tapi aku tidak pernah kehilangan kemampuanku untuk menciptakan masa depanku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku perempuan yang memilih untuk berjalan terus meski sendirian. Dan aku akan terus berjalan sampai dunia melihatku bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Catatan itu ia cetak dan tempel di dinding kontrakan. 3 bulan setelah dapur Kejora resmi berdiri, Liana menerima pesanan catering terbanyak selama ia berdiri. 150 box untuk acara seminar sebuah universitas swasta. Semuanya didapat dari jaringan Siska. Liana menangis saat melihat deretan box makanannya tersusun rapi di dalam mobil pengantar. Ia tahu, ini baru permulaan. Dari reruntuhan hidupnya, ia membangun langkah pertamanya. Dan sekarang, batu pertama pondasi mimpinya sudah tertanam kuat. Sinar matahari pagi menyinari ruang dapur di rumah Siska, yang kini menjadi markas utama dapur Kejora. Deretan kotak makan siang tersusun rapi di meja stainless steel, masing-masing dilabeli dengan menu dan nama pemesan. Liana berdiri dengan celemek penuh noda bumbu, wajahnya berkeringat tapi berseri-seri.
Hari ini ia berhasil menyelesaikan 200 kotak makan siang tepat waktu. Gila, Lan. Kamu sekarang bukan cuma ibu rumah tangga. Kamu udah pengusaha kecil skala mikro. Celetuk Siska sambil menyerahkan gelas teh manis. Liana tertawa kecil. Masih jauh dari pengusaha. Tapi minimal sekarang aku udah bisa bayar kontrakan 3 bulan ke depan tanpa mikir. Tapi seiring berkembangnya dapur Kejora, angin tak selalu berhembus tenang. Saat usaha mulai naik, persaingan mulai terasa. Salah satu titik awal masalah datang dari lingkungan kontrakannya sendiri. Seorang wanita bernama Yani, yang awalnya dekat dengan Liana dan bahkan sempat ikut bantu-bantu produksi, tiba-tiba membuka usaha catering juga. Tak masalah bagi Liana, bisnis itu bukan perlombaan. Tapi yang membuatnya terusik adalah strategi Yani yang tak sehat. Ia menyebarkan isu bahwa makanan dapur Kejora menggunakan bahan sisa, bahwa Liana masih sering gonta-ganti laki-laki, meskipun tak pernah terbukti, bahkan mengatakan bahwa semua yang Liana punya hanyalah hasil dari bantuan pria kaya yang jadi donatur diam-diam. Kabar itu mulai menyebar. Beberapa pelanggan mulai bertanya dengan nada sinis. "Bu Liana bener jualan sendiri kan? Bukan titipan bos?" Katanya makanan ibu diproduksi di tempat lain yang nggak higienis. Awalnya Liana ingin diam saja, tapi tekanan itu membuatnya harus bertindak. Ia mengundang beberapa pelanggan utamanya untuk melihat proses produksi langsung. Dari belanja di pasar, memasak di dapur, hingga pengemasan. Ia juga mulai rutin memposting video proses produksinya di media sosial. Transparansi menjadi senjata barunya. Dan perlahan, isu itu meredam. Tapi luka baru menggores hatinya. Dulu aku dihancurkan suamiku sendiri. Sekarang, saat aku berdiri, sesama perempuan ingin menjatuhkanku. Namun ia tahu, jalan sukses tidak akan sepi dari penghalang. Justru jika jalan itu mulus, mungkin belum cukup jauh ia melangkah. Kesuksesan kecil Liana rupanya menarik perhatian banyak pihak, termasuk mereka yang pernah meninggalkannya. Suatu sore, saat sedang memantau pengiriman ke kantor langganan, ia menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Hai Liana, ini Tante Rina, mamanya Hendra. Bisa ketemu sebentar?" Jantung Liana mencelos. Sudah bertahun-tahun tak ada kabar dari keluarga mantan suaminya. Bahkan saat sidang cerai pun mereka tak pernah hadir. Rina dulu adalah orang yang mendukung perceraian Hendra secara diam-diam, dan sempat memaki Liana sebagai perempuan pembawa aib. Dengan ragu, ia membalas, "Untuk apa, Tante? Kami ingin bicara soal Kejora." Liana sempat terpaku. Ia tahu, Kejora adalah alasan paling kuat yang bisa digunakan untuk membuka pintu masa lalu. Dan benar saja, seminggu kemudian, Hendra sendiri datang menemuinya. Liana menatap pria di depannya dengan mata tenang. Hendra, yang dulu penuh percaya diri, kini terlihat kusut. Bajunya tak serapi dulu, wajahnya tampak lelah. "Aku tahu ini terlambat," katanya sambil memegang cangkir kopi. "Tapi aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan." Liana diam, hanya menatapnya tanpa perasaan. Aku kehilangan banyak hal sejak ninggalin kamu. Perusahaan tempat aku kerja kolaps, Desi selingkuh sama atasan sendiri, dan aku akhirnya sadar semua yang kulakukan ke kamu salah. Hendra menatap matanya. "Aku cuma pengen deket lagi sama Kejora. Dia anakku juga, Li. Aku udah sadar." Liana menahan napas. Ia ingin marah, ingin melempar cangkir itu ke wajah laki-laki yang pernah menginjak harga dirinya. Tapi ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Kejora bukan boneka yang bisa kamu dekati hanya karena hidupmu hancur. Dia anakku, iya. Tapi dia juga tahu siapa yang menjaganya saat kamu bilang dia bukan darah dagingmu. Li, kamu minta maaf? Baik, aku maafkan. Tapi kamu datang untuk kembali? Maaf, aku bukan Liana yang dulu, dan aku tidak butuh lelaki seperti kamu dalam hidupku sekarang." Liana bangkit dari kursinya. "Dan untuk Kejora, nanti kalau dia sudah cukup besar, aku akan ceritakan sendiri siapa kamu. Tapi hari ini, kamu bukan siapa-siapa baginya." Hendra tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Liana meninggalkannya di bangku taman, lalu berjalan pulang sambil menggenggam erat foto Kejora di dompetnya. Langkahnya mantap. Ia telah menolak pintu masa lalu dan kini siap menatap masa depan. Setelah pertemuan itu, fokus Liana kembali ke dapur Kejora. Namun tantangan bisnis semakin nyata. Ia harus mulai memikirkan legalitas usaha, perizinan,
bahkan pelabelan produk makanan ringan yang mulai ia jual dalam bentuk kemasan. Beberapa investor kecil mulai tertarik, tapi kebanyakan dari mereka menyodorkan perjanjian tidak adil. Aku bisa suntik dana 50 juta, tapi kamu harus serahkan 60% kepemilikan, ujar salah satu pengusaha kuliner yang mendekatinya. Liana menolak halus. Ia tahu saat seseorang baru belajar berdiri, banyak pihak yang ingin terlihat seperti penolong. Padahal mereka hanya ingin jadi penunggang. Ia tetap memilih jalan yang lambat tapi pasti. Ia menyusun rencana 5 tahun, mempelajari skema usaha kecil dan koperasi, bahkan mulai bergabung dalam komunitas UMKM perempuan yang memberinya akses ke pelatihan lanjutan. Ia pelanannya hanya tentang makanan, tapi juga mengelola kepercayaan, menjaga reputasi, dan melindungi harga diri. Logo baru itu terpampang jelas di banner pameran UMKM tingkat provinsi, Dapur Kejora, rasa yang menyala dari hati seorang ibu. Liana berdiri di depan booth-nya dengan setelan blaus putih sederhana dan celana hitam bersih. Rambutnya diikat rapi, wajahnya hanya dipoles sedikit makeup tipis. Namun sorot matanya tajam, penuh keyakinan. Ia bukan lagi Liana yang dulu menangis dalam diam di balik dinding kontrakan sempit. Kini ia adalah pemilik CV Dapur Kejora, merek kuliner lokal yang mulai dilirik bahkan oleh pelaku usaha nasional. Keterlibatannya dalam komunitas UMKM membuat usahanya terdorong cepat. Ia mendapatkan pendampingan hukum dan legalitas, bantuan promosi dari pemerintah daerah, bahkan sempat diwawancarai media lokal. Dari hanya memproduksi sarapan dan nasi kotak, kini ia memasarkan produk camilan kering dan frozen food ke minimarket lokal. 1 tahun lalu saya masak dari dapur kontrakan, ucapnya saat diwawancara. Hari ini, saya menandatangani kontrak distribusi ke 14 toko. Ini bukan keajaiban. Ini kerja keras, doa, dan luka yang saya ubah jadi kekuatan. Tepuk tangan pun mengalir. Tapi di balik semua itu ada satu luka yang belum selesai. Dan luka itu bernama Kejora. Malam hari setelah acara, Liana pulang ke rumah barunya. Rumah kecil 2 lantai yang ia beli secara mencicil. Rumah sederhana namun jauh lebih layak dan nyaman dari tempat ia dulu memulai semuanya. Kejora kini sudah duduk di bangku TK, makin pintar dan kritis. Saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Kejora menatap wajah ibunya dengan mata bulat kecil yang serius. Mama, papa itu siapa? Pertanyaan itu menghantam Liana lebih keras dari palu godam. Seluruh tubuhnya menegang. Kenapa Kejora tanya begitu? Tanyanya pelan. Di sekolah, teman-temanku semua dijemput papa. Ada yang bilang aku aneh karena nggak punya papa. Liana menghela napas panjang. Ia menarik Kejora ke pangkuannya, membelai rambut anak itu sambil mencoba menyusun kalimat. Kejora sayang. Setiap anak memang punya ayah dan ibu. Tapi tidak semua ayah memilih tinggal bersama anaknya. Ada ayah yang baik, ada juga yang pergi begitu saja. Dan mama bukan ingin menyembunyikan. Mama cuma belum siap bercerita semuanya. Kejora diam, lalu bertanya lagi. Jadi, papaku pergi? Liana mengangguk. Iya, tapi bukan karena kamu salah. Dia pergi karena dia tidak tahu caranya mencintai kita. Air mata menggenang di mata Kejora. Tapi, aku pengen punya papa juga. Kalimat itu membuat hati Liana terkoyak. Ia memeluk Kejora erat-erat. Kalau suatu hari kamu ingin tahu siapa dia, Mama akan ceritakan. Tapi kamu harus tahu, nak. Kamu nggak kurang apa-apa. Kamu anak yang sempurna, dan Mama akan jadi ibu sekaligus ayah untukmu, selama kamu butuh. Hari itu, setelah Kejora tertidur, Liana menangis sendiri di kamar. Ia sadar bahwa sekuat apapun ia membangun masa depan, masa lalu akan selalu datang, melalui pertanyaan sederhana dari mulut kecil yang paling ia cintai. Beberapa minggu kemudian, sebuah email masuk ke inbox Dapur Kejora. Email itu datang dari seorang pengusaha makanan beku nasional, Rama Santoso, yang mendengar kiprah Liana dari jaringan UMKM. Bu Liana, saya terkesan dengan perjalanan usaha Anda. Kami dari PT Gizi Rasa Nusantara ingin mengundang Anda untuk kolaborasi dalam bentuk akuisisi minoritas usaha Anda. Kami akan bantu ekspansi ke Jabodetabek dan regional Sumatera. Kontrak, modal, serta infrastruktur bisa kami siapkan. Kita diskusi dulu, kalau Ibu bersedia. Itu adalah kesempatan yang belum pernah Liana bayangkan sebelumnya. Ia mendiskusikannya dengan mentor dan pengacara UMKM binaan pemerintah. Tawaran itu legal, masuk akal,
dan bisa menjadi terobosan besar bagi dapur Kejora. Tapi ada satu syarat kecil yang membuatnya ragu. Ibu harus bersedia menyerahkan hak merek ke perusahaan sebagai bagian dari kolaborasi jangka panjang. Liana merenung lama. Nama dapur Kejora bukan sekadar merek. Itu warisan. Itu kisah hidupnya. Itu nama putrinya. Akhirnya ia menulis balasan. Terima kasih atas tawaran yang sangat menggugah. Namun saya belum siap melepas nama yang saya bangun dari luka, air mata, dan cinta saya sendiri. Saya bersedia kolaborasi, tapi tidak untuk menyerahkan identitas usaha saya. Semoga kita tetap bisa berdiskusi terbuka untuk kerja sama yang adil. Rama membalas 2 hari kemudian. Saya respek dengan prinsip Anda, Bu Liana. Itu justru membuat saya yakin. Dapur Kejora dibangun bukan dengan uang, tapi dengan nyawa. Kita atur pertemuan dengan skema kerjasama, bukan akuisisi. Liana menatap layar ponsel dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua yang ia pertahankan, martabat, nama baik, dan tekad, bukan sekadar beban, tapi pelindung. Ia tidak harus menyerahkan identitas demi sukses. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, dan dunia mulai memperhatikan. Di ruang kerjanya malam itu, Liana menatap papan tulis putih yang penuh dengan strategi, peta distribusi, rencana produksi baru, dan nama-nama calon mitra bisnis. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi api itu, api yang dulu muncul dari rasa sakit, pengkhianatan, dan rasa tak dianggap, kini berubah bentuk. Ia bukan lagi api dendam. Ia adalah api tekad, api hidup, dan api keberanian untuk menciptakan masa depan yang tak ditentukan oleh masa lalu. Liana menghela napas panjang. Ia menulis satu kalimat besar di tengah papan. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk menang. Liana, pengiriman kedua gerai minimarket hari ini ditolak. Katanya kemasan rusak dan isi produk nggak sesuai spesifikasi. Siska mengucapkannya dengan suara panik di telepon. Itu berita buruk. Terutama karena 2 gerai itu baru saja menandatangani kontrak pasokan rutin mingguan, salah satu ekspansi terbesar dapur Kejora dalam 2 bulan terakhir. Liana terdiam beberapa detik, lalu bertanya tenang. Kemasan dari batch produksi hari apa? Batch Kamis Sore, dikemas di dapur cabang Cibinong. Aku udah cek, semua sesuai standar saat dikirim. Liana menahan napas, menatap dinding di ruang kantornya yang kini berdiri di atas ruko kecil hasil kredit. Instingnya bergetar. Ada yang sengaja main di dalam, batinnya. Dan dugaannya tak salah. Selama seminggu ke depan, masalah demi masalah muncul secara beruntun. Ada satu laporan konsumen yang mengaku menemukan plastik dalam adonan risoles beku. Lalu ada testimoni online yang menyebutkan bau tengik pada sambal kemasan. Review di media sosial mulai muncul dengan rating rendah, dan semua berasal dari akun anonim yang terdeteksi dibuat baru. Liana langsung bertindak. Ia memanggil semua kepala produksi, mengecek ulang SOP, dan melakukan audit internal. Semua berjalan sesuai standar. Bahkan konsistensi rasa dan kemasan tetap sama. Namun pola sabotase itu semakin jelas ketika seseorang dari tim internal diam-diam mengirimkan file foto ke kompetitor. Ia berhasil menemukan pelakunya. Aris, staf baru di dapur cabang, direkrut melalui salah satu situs kerja lepas. Saat diinterogasi, Aris akhirnya mengaku. Ada orang yang suruh saya kirim foto dapur dan produk. Katanya mau tawarin kerjaan lebih gede kalau saya bantu dia jatuhin dapur Kejora. Siapa orangnya? Tanya Liana, matanya menusuk. Aris ragu-ragu, lalu menyerahkan secarik kertas yang mencatat nomor WhatsApp dan nama kontak. Desi, marketing partner. Nama itu membuat darah Liana seperti membeku. Desi, wanita yang dulu jadi selingkuhan Hendra. Wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Dan kini, ia muncul lagi. Tapi kali ini, bukan untuk mencuri suaminya, melainkan untuk mencuri hasil keringatnya. Liana menatap ponsel di tangannya. Nomor Desi masih aktif. Ia hampir menekan tombol panggil, tapi ia tahu lebih baik menghadapi ini secara profesional. Ia menghubungi pengacaranya Bu Nanik yang membantu legalitas dapur Kejora sejak awal. Bersama-sama, mereka menyusun laporan dan melayangkan somasi terbuka terhadap dugaan sabotase bisnis melalui jalur hukum. Ia juga melakukan klarifikasi publik melalui akun media sosial resmi dapur Kejora, disertai bukti audit dan dokumentasi produksi. Bukan hanya untuk membela nama baik,
Tapi ini bentuk perlindungan untuk semua usaha kecil yang sedang tumbuh, ucap Liana dalam video pernyataannya yang ditonton ribuan orang. Dan efeknya langsung terasa. Banyak pelanggan lama dan loyal langsung memberikan dukungan. Kami tahu rasa dan kualitas dapur Kejora nggak berubah. Kami dukung terus. Bisnis yang dibangun dari air mata nggak akan jatuh cuma karena hasutan. Liana membalas semua dengan terima kasih. Tapi di dalam hatinya, amarah mulai menyala. Desi bukan sekadar masa lalu. Dia adalah representasi dari semua luka, ejekan, dan penghinaan yang dulu membuat Liana hampir hancur. Kini, wanita itu mencoba mengulang sejarah. Tapi Liana tahu, aku bukan Liana yang dulu. Daripada melawan Desi secara langsung, Liana memilih jalan yang lebih tajam, kemenangan yang menyakitkan secara elegan. Ia meluncurkan produk baru dengan branding lebih agresif. Kejora Gold, lini produk premium yang ditujukan untuk pasar kelas atas. Makanan beku sehat, tanpa pengawet, dengan desain kemasan minimalis modern. 3 hari setelah peluncuran, produk ini berhasil masuk ke 2 marketplace besar dan ditampilkan dalam kampanye produk lokal unggulan. Respons pasar sangat baik. Dalam seminggu, 1.500 paket Kejora Gold Ludes terjual. Liana juga mengundang selebgram kuliner untuk mengulas secara langsung dari dapur produksinya. Semua konten dibuat transparan, menyentuh sisi emosional perjuangannya sebagai ibu tunggal yang membangun bisnis dari nol. Desi tidak muncul lagi setelah somasi dilayangkan. Tapi informasi yang Liana dapatkan dari jaringan UMKM menyebutkan bahwa Desi kini terlibat dalam bisnis kuliner yang stagnan. Berusaha menggait investor, tapi reputasinya memburuk setelah tersebar dugaan sabotase. Dulu kamu hancurkan hidupku pakai kebohongan. Sekarang aku hancurkan ambisimu dengan kebenaran. Itulah yang Liana bisikkan dalam hati saat membaca laporan bisnis bulanan yang menunjukkan grafik pertumbuhan dapur Kejora, terus naik 37% dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, Kejora kini mulai menunjukkan minat ikut membantu ibunya. Meski baru di usia 6 tahun, ia sering menemani Liana ke dapur produksi, bermain masak-masakan sambil mengenakan celemek kecil bertuliskan CEO kecil. Suatu malam, Kejora berkata sambil menggambar logo dapur Kejora dengan krayon, "Mama, nanti Kejora gede mau bantu Mama jualan. Tapi Kejora yang jadi bos ya." Liana tertawa dan memeluknya. "Tentu. Nanti kamu yang ambil alih semuanya. Mama cuma bantu jadi konsultan." Dan saat Kejora tertidur, Liana keluar ke balkon, menatap langit malam. Di atas sana, bintang-bintang berkelap-kelip. Tapi bintang yang paling terang bukan hanya di langit. Ia ada di hatinya. Namanya Kejora. Dan ialah alasan Liana terus menyala. Malam itu, kantor kecil dapur Kejora terasa lebih lengang dari biasanya. Liana duduk sendirian di meja kerjanya, memandangi laporan keuangan bulanan sambil memijat pelipis. Ada angka yang tidak masuk akal. Stok bahan baku tercatat lebih banyak dari seharusnya. Padahal laporan produksi harian tetap. Margin keuntungan bersih turun. Sementara penjualan justru naik. Liana mengernyit. "Entah ini kesalahan input atau ada yang bermain di dalam," gumamnya. Ia memanggil tim keuangannya esok pagi dan meminta audit silang. Seminggu kemudian, hasilnya keluar. Dan jawaban itu seperti tamparan keras ke wajahnya. Seseorang dari dalam tim manajemen menggandakan invoice bahan baku dan menarik dana lebih dari kas harian. Jumlahnya, hampir 28 juta rupiah dalam waktu 2 bulan. Dan nama yang muncul sebagai otak di balik penggelapan itu adalah Siska. Siska. Teman pertama yang menampung Liana saat ditendang dari rumah. Orang yang memberinya dapur, jaringan pelanggan, bahkan ikut membesarkan dapur Kejora dari awal. Liana tak percaya. Ia sempat mengira ada kesalahan. Tapi semua bukti mengarah ke satu orang. Hari itu Liana memanggil Siska secara pribadi. Tak ada amarah di wajahnya, hanya tatapan yang tenang dan dalam. "Aku nggak akan muter-muter, Sis. Aku tahu kamu ambil uang perusahaan lewat invoice palsu," ujar Liana, pelan namun tegas. Siska awalnya diam. Lalu wajahnya berubah, dari terkejut menjadi getir. "Aku butuh uang, Lan. Suamiku kena PHK, anak-anak sakit. Aku nggak tahu harus minta ke siapa. Aku pikir kamu nggak akan sadar. Usaha kamu kan udah besar, 28 juta mungkin kecil." Liana menahan emosi. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena luka kepercayaan itu lebih menyakitkan daripada angka apapun. "Kenapa nggak ngomong langsung?" tanyanya. "Kita udah kayak saudara, Sis. Kamu yang bantu aku dari nol. Kamu pikir aku nggak akan bantu?" Siska tertunduk, terisak.
Aku takut, malu. Aku juga iri, Lan. Dulu kamu gak punya apa-apa. Sekarang kamu punya segalanya. Rumah, usaha, sorotan. Sementara aku masih di tempat yang sama. Tangisan Siska pecah, tapi Liana hanya menatapnya tanpa ekspresi. Malam itu, Liana duduk sendiri, menimbang langkah. Ia bisa saja mempolisikan Siska. Ia punya semua bukti. Tapi itu berarti membakar jembatan yang pernah menyelamatkannya dari jurang. Akhirnya Dandin mau not below tulisan yang tak merah. Pagi berikutnya, ia memberikan surat pemutusan kerja dan pernyataan bahwa ia tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum dengan syarat uang yang diambil dikembalikan secara mencicil selama setahun. Mulai hari ini kamu bukan bagian dari dapur Kejora lagi, sis. Tapi aku tidak akan membuat anak-anakmu kehilangan ibu karena kasus hukum. Siska menangis memeluk Liana sambil berkali-kali mengucap maaf. Tapi Liana hanya berkata, ini bukan soal uang. Ini soal kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dicicil kembali. Setelah Siska pergi, banyak staf bingung. Tapi Liana tidak menjelaskan secara terbuka. Ia hanya berkata, perusahaan ini dibangun dari rasa sakit, maka tidak akan dihancurkan oleh rasa kasihan. Ia mulai memperbaiki sistem internal, menunjuk auditor independen, membentuk dewan kecil yang terdiri dari orang-orang terpercaya untuk meninjau setiap transaksi besar. Semua sistem keuangan kini digital dan transparan. Namun luka itu tetap tinggal. Sakitnya tak terlihat tapi menghujam dalam. Ini bukan pertama kalinya orang yang ia percaya mengkhianati. Tapi ini yang paling menyayat. Suatu malam Kejora melihat ibunya termenung di ruang kerja. Mama kenapa? Tanyanya pelan. Liana menoleh dan tersenyum. Mama lagi belajar. Belajar apa? Belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita bantu akan membantu kita kembali. Tapi bukan berarti kita berhenti jadi orang baik. Kejora memeluk ibunya. Aku sayang mama, nanti aku bantu mama biar nggak ada yang jahat lagi. Liana mengusap kepala anak itu. Dalam hatinya ia berkata, semoga kamu tumbuh dengan hati yang kuat, nak. Karena dunia tidak akan selalu ramah. Seminggu setelah kepergian Siska, dapur Kejora malah bergerak lebih cepat. Organisasi makin tertata, divisi-divisi lebih solid, dan Liana belajar mempercayai sistem, bukan hanya orang. Ia juga mengangkat seorang perempuan muda lulusan SMK Tata Boga bernama Meira, mantan peserta magang yang rajin dan jujur, sebagai manajer operasional barunya. Meira bekerja dengan hati, tidak banyak bicara, tapi cekatan. Dalam waktu 2 bulan, Meira berhasil meningkatkan efisiensi distribusi hingga 30%. Kadang yang datang menggantikan bukan lebih hebat, tapi lebih tulus, kata Liana suatu hari, sambil menatap Meira yang sedang membimbing staf baru. Namun, kabar tentang Liana dan dapur Kejora semakin luas. Media mulai meliriknya untuk tampil di talk show, ajang wirausaha perempuan, bahkan penghargaan untuk inovasi pangan lokal. Dan di balik itu semua, seseorang menonton dari jauh. Hendra, dengan hidupnya yang kini hancur sepenuhnya, pekerjaan tak menentu, mantan istri barunya meninggalkannya, dan utang menumpuk, Hendra mulai mendekati keluarganya lagi. Kali ini dengan satu tujuan. Aku harus ambil Kejora. Itu anakku juga. Kalau aku nggak bisa dapat Liana, aku bisa pakai anak itu buat balikin nasibku. Ia mulai menyusun rencana. Dan Liana belum tahu bahwa gelombang besar berikutnya sedang menuju hidupnya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya di ruang tunggu pengadilan keluarga. Liana menggenggam tangan Kejora erat, berusaha menenangkan diri sekaligus anak yang mulai gelisah. Tenang ya nak, mama akan selalu ada di sini buat kamu, ucapnya lembut. Namun di sisi lain ruang tunggu, Hendra duduk dengan wajah dingin, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Setelah bertahun-tahun menjauh, kini ia mencoba masuk kembali ke dalam hidup anaknya, kali ini lewat jalur hukum. Sidang dimulai, hakim membuka sidang dengan suara tegas. Perkara hak asuh anak atas nama Kejora akan kita mulai. Tuan Hendra, Anda mengajukan permohonan hak asuh anak atas dasar apa? Hendra berdiri, nada suaranya berat tapi penuh keyakinan. Yang mulia, saya adalah ayah kandung Kejora. Saya menuntut hak asuh penuh atas anak saya karena ibu kandungnya, Liana, dinilai tidak mampu mengasuh dengan baik akibat kesibukan bisnis dan kondisi psikologis yang tidak stabil. Liana terkejut dengan tuduhan itu.
Itu tidak benar, Yang Mulia. Saya menjalankan bisnis dengan profesional, dan Kejora hidup dengan kasih sayang penuh. Saya ibu tunggal yang berjuang untuk masa depan kami. Sidang pun berlanjut dengan saksi-saksi yang dipanggil satu persatu, termasuk guru TK Kejora dan tetangga. Liana mendengarkan dengan tegang, berusaha tetap kuat untuk Kejora. Saat giliran Liana memberikan kesaksian, ia dengan jujur menceritakan perjuangannya membesarkan Kejora tanpa dukungan Hendra yang selama ini meninggalkan mereka. Ia juga menyampaikan bukti pengeluaran dan catatan kesehatan Kejora yang dirawat dengan baik. Namun titik balik terjadi saat pengacara Liana memanggil seorang saksi tak terduga. Seorang mantan pegawai rumah tangga yang dulu bekerja di rumah Hendra. Saksi ini mengungkapkan bahwa Hendra sering mengabaikan anak tirinya dan menghabiskan waktu dengan wanita lain. Kami merasa Hendra tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah selama ini, kata saksi itu. Data itu mengguncang ruang sidang. Hendra tampak gugup. Setelah mendengarkan seluruh bukti, hakim memutuskan bahwa hak asuh tetap di tangan Liana, karena ia mampu menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih untuk Kejora. Dalam pertimbangan kami, kesejahteraan anak adalah yang utama. Dengan ini, permohonan Tuan Hendra ditolak, kata hakim. Hendra menunduk, sedih tapi tidak menyerah. Keluarnya keputusan itu tidak serta-merta menghapus luka yang membekas. Liana merasa lelah, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Kejora pun menangis di pelukannya. Lega bisa tetap bersama ibu yang ia cintai. Mama, aku nggak mau pisah sama Mama, kata Kejora dengan suara kecil. Aku juga, sayang. Kita akan jalani ini bersama, jawab Liana penuh haru. Setelah sidang, Liana semakin fokus pada bisnis dan membangun masa depan. Ia mengerti bahwa perjuangannya belum berakhir, tapi ia sudah membuktikan satu hal, bahwa seorang ibu bisa bangkit dan bertahan dari segala badai. Dan malam itu, saat ia menatap Kejora yang tertidur pulas, Liana berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi, ia akan melindungi anaknya dengan segenap jiwa dan raga. Seusai keputusan pengadilan yang memenangkan hak asuh atas Kejora, Liana tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Bukan hanya soal memegang kendali penuh atas masa depan anaknya, tapi juga tentang bagaimana ia akan membuktikan bahwa wanita yang dulu direndahkan dan dihancurkan kini bangkit menjadi ratu yang tak terkalahkan. Dapur Kejora yang sebelumnya hanyalah sebuah usaha kecil di sudut ruko, kini telah berkembang menjadi perusahaan dengan cabang yang tersebar di beberapa kota. Liana tak hanya membesarkan usahanya dengan kerja keras, tapi juga memperkuat mental dan strategi bisnisnya dengan belajar dari para mentor dan mengikuti pelatihan kewirausahaan. Salah satu kunci keberhasilan Liana adalah membangun tim yang solid dan bisa dipercaya. Setelah pengkhianatan dari Siska, ia sangat selektif dalam memilih orang-orang terdekatnya. Meira, sang manajer operasional, menjadi tangan kanan yang sangat membantu mengatur produksi dan distribusi. Sedangkan Bu Nanik, pengacara yang selama ini mendampingi Liana, mulai dilibatkan lebih dalam untuk urusan legal dan strategi bisnis. Tak hanya itu, Liana juga mulai merekrut beberapa profesional muda dengan keahlian digital marketing, keuangan, dan branding. Ia sadar, dunia bisnis saat ini bergerak cepat, dan teknologi adalah senjata utama. Jangan pernah takut untuk berinovasi, kata Liana dalam pertemuan mingguan dengan seluruh timnya. Kita bukan cuma bertahan, kita harus jadi pelopor. Liana memutuskan untuk memperkuat posisi merek dapur Kejora sebagai produk lokal premium yang ramah lingkungan dan sehat. Ia menggandeng desainer ternama untuk membuat logo dan kemasan baru yang elegan, serta mulai menggunakan bahan baku organik dan ramah lingkungan. Pasar sekarang tidak hanya mencari rasa, tapi juga cerita dan nilai, ujar Liana saat presentasi strategi pemasaran. Media pun mulai meliriknya. Liana sering diundang menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, dan kisahnya menginspirasi banyak wanita muda yang tengah berjuang membangun hidup mereka sendiri. Di balik semua kemajuan itu, bayang-bayang Hendra masih menghantui. Namun, Liana kini memilih menghadapi mantan suaminya dengan kepala dingin dan strategi matang. Hendra mencoba berbagai cara untuk merusak reputasi dan usaha Liana, mulai dari menyebar fitnah hingga menggandeng orang-orang lama yang dulu membencinya. Tapi Liana membalasnya dengan membangun aliansi yang kuat, memperkuat komunitas UMKM, dan melibatkan media yang jujur untuk mengungkap kebenaran. Ia bahkan menulis artikel pribadi tentang perjuangan seorang ibu tunggal yang bertahan menghadapi tekanan hidup, yang kemudian viral dan menuai simpati luas. Dalam sebuah wawancara,
Liana berkata dengan tegas. Saya tidak membenci siapapun. Saya hanya ingin hidup yang layak untuk anak saya dan diri saya sendiri. Selain bisnis, Liana juga mulai membuka hatinya untuk kehidupan pribadi yang lebih bahagia. Ia bertemu dengan Arman, seorang pengusaha muda yang juga pernah mengalami kegagalan dan bangkit kembali. Mereka bertemu di sebuah seminar dan saling menginspirasi. Arman bukan hanya pasangan, tapi juga teman sejati yang memahami lika-liku hidup Liana. Ia memberikan dukungan tanpa syarat dan menjadi tempat Liana berbagi suka dan duka. Suatu sore, di sebuah kafe kecil, Arman berkata, "Liana, kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku percaya kita bisa saling melengkapi dan membangun masa depan yang lebih baik bersama." Liana tersenyum, merasa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang benar-benar melihatnya sebagai pribadi, bukan hanya sebagai ibu atau pebisnis. Kini, Dapur Kejora mulai memasuki tahap ekspansi yang lebih besar. Liana merencanakan membuka cabang di luar pulau, bahkan mulai merintis ekspor ke negara tetangga. Ia juga berencana mendirikan sekolah tata boga kecil untuk para ibu rumah tangga dan pemuda kurang mampu, agar mereka memiliki keterampilan dan harapan baru. Setiap langkahnya selalu diiringi dengan semangat dan doa. Ini bukan hanya tentang aku atau Kejora, pikirnya. Ini tentang memberi arti pada setiap luka dan penderitaan yang pernah aku alami. Agar setiap orang tahu, dari reruntuhan bisa tumbuh sesuatu yang indah. Pada akhirnya, Liana membuktikan bahwa balas dendam tidak harus dengan kekerasan atau kebencian, tapi dengan keberhasilan yang membungkam semua omongan negatif. Ia menyaksikan mantan suaminya yang dulu sombong kini terpuruk, sementara dirinya berdiri tegak dengan anak yang bahagia dan bisnis yang berkembang pesat. Di sebuah acara penghargaan wirausaha wanita, saat menerima piala dan penghargaan perempuan inspiratif tahun ini, Liana berujar, "Saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, tapi karena saya berani bangkit dari kegagalan dan luka. Setiap perempuan punya kekuatan untuk mengubah hidupnya, dan saya berharap kisah saya menjadi inspirasi untuk kalian semua." Kebahagiaan Liana kini tidak hanya terpancar dari materi, tapi dari hati yang telah sembuh, keluarga yang utuh, dan mimpi yang mulai terwujud. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi kali ini ia berjalan dengan penuh keyakinan dan cinta. Dan di matanya, Kejora adalah bintang paling terang yang akan selalu ia lindungi. Waktu berlalu begitu cepat, meninggalkan jejak-jejak yang tak mudah dilupakan, namun juga membuka jalan baru yang penuh harapan. Liana kini berdiri tegak sebagai sosok wanita yang tidak hanya berhasil membangun bisnis besar, tapi juga membuktikan bahwa kekuatan seorang ibu mampu mengalahkan segala rintangan. Hari itu, di kantor pusat Dapur Kejora yang megah, suasana begitu cerah. Matahari pagi menyinari jendela besar ruang rapat yang dipenuhi dengan berbagai dokumen penting. Di sana, Liana duduk di kursi empuknya, wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan. Di sampingnya, Kejora bermain-main dengan tablet, tersenyum ceria, tidak lagi cemas seperti dulu. Namun, di tengah kesibukan, ponsel Liana bergetar. Ada pesan masuk dari pengacaranya yang membacakan kabar mengejutkan. Hendra, mantan suaminya, telah mengalami kebangkrutan total dan menghadapi tuntutan hukum serius akibat praktik bisnis gelap yang selama ini ia jalankan demi menghidupi gaya hidupnya yang boros dan memperbaiki citra buruknya. Liana menarik napas dalam-dalam. Perasaan campur aduk mengalir dalam dirinya. Ia tahu ini adalah titik balik terakhir, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk Hendra yang selama ini memilih jalan kelam. Hendra datang dengan penampilan yang jauh berbeda dari masa lalu. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri, kini tampak letih dan penuh penyesalan. Ia meminta bertemu Liana secara pribadi di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu pernah mereka kunjungi di awal pernikahan. "Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan, Liana," ucapnya dengan suara serak. "Aku bukan pria yang sama yang dulu kau kenal. Aku datang bukan untuk meminta kembali, tapi hanya ingin meminta maaf atas semua luka yang pernah aku buat pada kamu dan Kejora." Liana memandangnya lama. Air mata yang dulu sering ia tahan kini mengalir perlahan. "Maaf diterima, Hendra. Tapi aku sudah belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Aku memilih untuk melanjutkan hidup dan fokus pada kebahagiaan anakku." Hendra menunduk, menyadari bahwa pintu masa lalu telah tertutup rapat untuknya. Liana kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan.
Ia duduk di sofa ruang tamu, memandangi Kejora yang tengah tertidur pulas. Bayi kecil yang dulu dipertaruhkan nasibnya kini tumbuh menjadi gadis ceria yang selalu menjadi sumber kekuatannya. "Terima kasih sudah menjadi alasan aku bertahan, Nak," bisik Liana. Hari-hari Liana kini diisi dengan kerja keras, kasih sayang, dan berbagai proyek sosial yang ia jalankan untuk membantu ibu-ibu dan anak-anak yang kurang beruntung. Dapur Kejora pun semakin berkembang, membuka banyak lapangan pekerjaan, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari semua pengalaman pahit yang pernah dilaluinya, Liana belajar satu hal penting. Hidup bukan soal berapa kali kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit dan melangkah maju. Luka dan sakit hati tidak harus menjadi beban yang mengikat, tapi bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Ia pun menulis sebuah buku yang menceritakan perjalanan hidupnya, dari masa kelam hingga kebangkitan, untuk membagikan kekuatannya kepada dunia. Dalam sebuah acara peluncuran buku, Liana berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri. Ia menatap kerumunan yang datang, termasuk banyak wanita yang menangis haru mendengar kisahnya. Setiap orang punya masa lalu yang penuh luka, tapi jangan biarkan itu menghalangi masa depanmu, kata Liana. Bangkitlah, bertarunglah, dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Senyum bahagia mengembang di wajahnya, menandakan penutupan sebuah babak sekaligus awal dari petualangan baru. Kini, Liana dan Kejora hidup dengan damai dan penuh cinta. Arman, yang setia mendampingi, menjadi partner hidup dan sahabat terbaik. Bersama, mereka merayakan kesuksesan dan membangun keluarga kecil yang penuh kehangatan. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup tidak akan selalu mulus, tapi dengan cinta dan tekad, segala tantangan bisa dilalui. Cerita Liana mengajarkan kita bahwa kekuatan wanita tidak hanya terletak pada kelembutan, tapi juga keberanian untuk bangkit dan melawan segala rintangan. Bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keteguhan hati, keikhlasan memaafkan, dan tekad yang tak pernah padam. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.